Selamat siang, perkenalkan nama saya Angela Fortunata dengan NIM 2210417683, kelas M3, mata kuliah UTS Supply Chain Management, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim SEMM. Baik, soal yang pertama, apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain manajemen? Persamaan, tujuan akhir, baik logistik maupun SCM, bertujuan untuk mengoptimalkan aliran barang dan informasi dalam rantai pasokan, dengan fokus pada efisiensi, biaya, dan kepuasan pelanggan. Kolaborasi, keduanya memerlukan kolaborasi erat antara berbagai pihak dan rantai pasokan, termasuk produsen, distributor, pemasok, dan penyedia layanan logistik. Perbedaan, lingkup logistik manajemen cenderung lebih fokus operasi internal perusahaan, seperti pengelolaan persediaan, pergudangan, pengiriman, distribusi, sementara SCM melibatkan manajemen seluruh rantai pasokan, termasuk berbagai entitas eksternal. Baik, selanjutnya soal yang kedua, apa supply chain management? Jelaskan pengertian, proses tahapan, dan tujuannya dalam bisnis. Yang pertama, pengertian SCM. Supply Chain Management atau SCM adalah pengelolaan aliran produk dalam perusahaan. Untuk mengoptimalkan rantai pasokan, perusahaan perlu melakukan manajemen rantai pasokan. Secara umum, SCM melibatkan perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan aliran produk dari pengadaan hingga distribusi kepada konsumen. Yang kedua, proses tahapan. Yang pertama, ada pelanggan. Pelanggan merupakan tahap awal di mana pesanan produk dari perusahaan dilakukan. Pada tahap ini, perusahaan mendapatkan informasi dari pelanggan mengenai jumlah produk yang dibutuhkan dan tanggal pengiriman produk. Yang kedua, perencanaan. Setelah menerima pesanan dari pelanggan, perusahaan merencanakan proses produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, pengadaan. Setelah merencanakan jumlah dan rencana yang tepat, langkah selanjutnya adalah melakukan pengadaan barang. Pengadaan barang adalah prosedur yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dengan harga terendah dan kualitas tertinggi, sesuai dengan standar perusahaan. Yang keempat, persediaan. Material yang telah dipesan disimpan di gudang untuk keperluan produksi pada tahap berikutnya. Bahan baku yang disimpan harus tetap mempertahankan kualitasnya, sehingga produk yang dihasilkannya dari bahan baku tersebut memiliki kualitas yang sama. Yang kelima, produksi. Proses produksi merupakan tahap yang krusial dalam kesuksesan perusahaan. Semua bahan baku akan diolah menjadi produk jadi yang siap dijual, dan kualitas produk sangat terkait dengan hasil dari tahap ini. Semakin baik kualitas proses produksi, semakin baik pula kualitas produk jadi, dan kepuasan konsumen dalam meningkat setelah diproduksi. Produk jadi disimpan di gudang sebelum didistribusikan kepada konsumen. Yang keenam, transportasi. Tahap ini umumnya merupakan tahap terakhir dalam manajemen rantai pasokan. Produk jadi yang sebelumnya disimpan di gudang akan didistribusikan kepada pelanggan sesuai dengan tanggal pengiriman yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketujuh, pengembalian. Produk jika terjadi kerusakan pada barang saat diterima oleh pelanggan, maka tahap pengembalian produk perlu dilakukan. Tidak hanya dalam kasus barang rusak, jika terjadi kendala yang menyebabkan proses distribusi terlalu lama, atau terdapat kesalahan dalam pengiriman, perusahaan harus melalui tahapan ini. Yang ketiga, tujuannya dalam bisnis. Tujuan pemanfaatan supply chain management dalam bisnis agar proses produksi hingga distribusi bisa berjalan dengan lancar. Pemanfaatan manajemen rantai pasokan menjadi salah satu syarat yang harus dijalankan oleh pembisnis. Pemanfaatan manajemen rantai pasok dalam bisnis memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, menjaga kerjasama
di rangkaian jaringan perusahaan. Yang kedua, menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Baiklah, soal yang ketiga, jelaskan peran supply chain management di restoran, universitas, atau IFIC. Pilih salah satu. Dari ketiga topik di atas, saya memilih restoran. Ada 4 peran penting dalam supply chain management dalam berbisnis. Yang pertama, perencanaan atau planning. Peran pertama yang sangat penting adalah perencanaan. Ada 2 aspek yang termasuk dalam planning. Yang pertama, yang juga adalah awal dari proses SCM, adalah demand planning, yaitu bagaimana perencanaan dilakukan atas permintaan konsumen yang memiliki kaitan erat dengan fungsi marketing atau sales. Yang kedua adalah supply planning, yaitu perencanaan atas berapa banyak bahan baku dan material pendukung yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua, pengadaan. Peran yang kedua adalah peran pengadaan atau sourcing. Setelah proses demand dan supply chain management telah dilakukan, selanjutnya peran SCM adalah memastikan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan. Yang ketiga, produksi. Selanjutnya adalah peran produksi. Singkatnya, proses ini adalah tentang proses pembuatan produk akhir, misalnya sepiring chicken, housefly, atau 1 gelas kopi susu. Yang keempat, pengantaran. Peran terakhir SCM yang juga sama pentingnya adalah pengantaran atau delivering. Untuk bisnis kuliner yang baru memiliki 1 cabang, bisa jadi hal ini belum terlalu relevan. Baiklah, soal yang keempat, jelaskan konsep dasar supply chain management, tujuan supply chain management, elemen supply chain management, persediaan supply chain management, dan proses supply chain management. Yang pertama, konsep supply chain management. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan yang paling krusial dalam supply chain management. Pada tahap ini, perusahaan harus menyusun strategi mulai dari proses produksi hingga budgeting yang dibutuhkan selama produksi. Terdapat ada sumber pasokan. Tahapan selanjutnya yaitu memastikan sumber bahan baku ataupun jasa harus sesuai dengan kebutuhan produksi. Kemudian proses pengiriman dilakukan tepat waktu agar tidak menyebabkan keterlambatan pada saat produksi. Proses produksi. Penerapan supply chain management harus memastikan bahwa proses produksi berjalan efisien dan seproduktif mungkin, baik dari segi waktu dan biaya. Selanjutnya, jelaskan tujuan supply chain management. Secara umum, tujuan utama manajemen rantai pasok ini untuk peningkatan nilai tambah, sehingga setiap pelaku yang dalam jaringan rantai pasokan memberikan sumbangsi yang dapat meningkatkan nilai suatu produk. Selain peningkatan nilai tambah, penerapan supply chain management juga untuk memenuhi permintaan konsumen, peningkatan daya saing, peningkatan keuntungan, dan membangun relasi yang baik antar pelaku dalam rantai pasokan. Sehingga supply chain management tidak hanya mementingkan pabrik atau proses produksi saja, namun juga komponen lain yang terlibat dalam rantai pasokan tersebut. Salah satunya dengan membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pelaku lain di sepanjang rantai pasokan. Yang selanjutnya, jelaskan elemen supply chain management. Yang pertama, operasi. Kegiatan operasional diharapkan terus mencapai hasil yang sama dari segi kualitas hingga kuantitas. Hal tersebut juga berlaku pada penerapan lean supply chain management. Praktik LSCM pada kegiatan operasional harus terus
terus dipertahankan untuk dapat memastikan efisiensi dan produktivitas bisnis. Yang kedua, integrasi. Pengintegrasian produk dari pemasok hingga ke penerima juga memakan waktu yang cukup lama. Sehingga dalam hal distribusi, selain itu pengelolaan komunikasi dan informasi antara pemasok dan penerima juga menjadi bagian dari proses integrasi informasi menjadi otak berjalannya Lean Supply Chain Management, karena berperan penting terhadap ketepatan waktu dan efektivitas. Yang ketiga, purchasing dan procurement. Akibat proses operasional yang harus terus berjalan di dalam Lean Supply Chain Management atau LSCM, maka purchasing dan procurement adalah napas yang membuatnya terus hidup. Produsen memerlukan pasokan barang untuk menjaga produktivitasnya. Hal tersebut berkaitan dengan pengadaan dan pembelian barang yang terus disesuaikan. Yang keempat, distribusi dan logistik. Proses akhir dari supply chain management adalah sampainya pengiriman produk atau layanan kepada konsumer. Ketepatan waktu dalam melakukan proses distribusi menjadi poin utama dan dalam Lean Supply Chain Management atau LSCM. Yang selanjutnya jelaskan persediaan supply chain management. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku terdiri dari semua barang yang perlu diproses untuk dijanjikan produk akhir. Dalam bisnis konveksi, bahan baku produksi pakaian yaitu kain, benang, alat sablon, dan sebagainya. Yang kedua, barang setengah jadi. Ketika bahan baru diproses, statusnya meningkat menjadi barang setengah jadi. Barang setengah jadi artinya barang ini belum melalui proses quality control dan pengemasan. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi adalah produk akhir yang siap untuk dijual di pasar. Jenis persediaan ini sudah melewati semua tahap produksi dan quality control. MRO. Yang keempat, MRO merupakan singkatan dari Maintain, Repair, dan Overhaul. Jenis persediaan ini relevan untuk industri manufaktur. Yang keempat, Battle Stock. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu fungsi persediaan yang sebagai cadangan untuk menghadapi fluktuasi permintaan. Lebih tepatnya, jenis persediaan inilah yang melakukan fungsi tersebut. Yang keenam, cycle inventory. Istilah untuk jenis persediaan yang satu ini digunakan untuk menamai barang-barang yang dipesan dalam jumlah banyak dan digunakan secara teratur. Yang ketujuh, decoupling inventory. Dalam industri manufaktur biasanya terdapat lebih dari satu mesin untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi. Hasil dari satu mesin dilanjutkan ke mesin lain untuk tahap proses produksi berikutnya. Yang kedelapan, persediaan transit. Jenis persediaan ini merupakan barang-barang yang sedang dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Misalnya bahan baku yang diangkut ke pabrik dengan modal transportasi atau barang jadi yang diangkut dari gedung penyimpanan ke toko. Jelaskan proses bisnis supply chain management. Yang pertama, customer atau pelanggan. Pada sebagian perusahaan, customer merupakan mata rantai pertama yang memberi order. Customer memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen sales perusahaan tersebut. Informasi penting yang terdapat dalam pesanan tersebut diantaranya seperti tanggal pengiriman, produk, dan jumlah yang diinginkan. Yang kedua, planning atau perencanaan. Setelah konsumer membuat pesanan yang diinginkan, planning departemen akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk
memproduksi produk yang dibutuhkan oleh customer. Pada tahap ini, Departemen Planning juga menyadari akan adanya kebutuhan terhadap bahan baku dan bahan-bahan pendukungnya. Yang ketiga, purchasing atau pembelian. Setelah menerima perencanaan produksi, dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan baku mentah dan bahan-bahan pendukungnya, Departemen Pembelian atau Purchasing Department akan melakukan pemasukan bahan mentah dan bahan pendukungnya, serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat, inventory atau persediaan. Bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik dan akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Yang kelima, production atau produksi. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh supplier tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh customer. Barang jadi yang telah diproduksi ini merupakan dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirim ke customer sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keenam, transportation atau angkutan. Departemen Pengiriman atau shipping akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi yang di gudang tersebut dengan jadwal yang diinginkan oleh konsumen. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.